Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kasih kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau sama-sama satukan hati kita, baik rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di tempat ini, maupun setiap sidang jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama keluarga di rumah. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Ini setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau sama-sama akan nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Tuhan. Pujilah Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Biar kami bersuka padamu Tuhan. Yesus Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang teramat baik Tuhan. Haleluya. Biar kami bersuka Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari sembah Tuhan. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang hidup. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus. Terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan. Amin Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada saat hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi setiap seluruh sidang jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing bersama keluarga. Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah pujian kami, menjamah, melawat
setiap kehidupan kami. Kami percaya ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, Engkau Allah yang bertata di atas setiap puji-pujian kami, dan kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dia Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat-saat ini, kita percaya ada kekuatan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita terus mengiring akan Tuhan, Dia Allah yang memberikan damai kepada kita, yang beserta dengan setiap kehidupan kita. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama ya hati, ku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama ya hati, ku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama di hati, ku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku bersamanya. Bersama di hati, ku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Sama-sama katakan, tiada ku ragu lagi, ku ragu lagi. Amin. Untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi. Untuk melayani-Mu, walau banyak rintangan dan badai menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Dia Allah yang setia, yang senantiasa memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya kita percaya kepada Dia, sebab Dia Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
baru di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kita percaya Dia Allah yang ajaib, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh menaikkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang bertakhta di atas setiap pujian umat-Mu. Dan saat ini kami akan menyiapkan hati kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Baik setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini akan mendengar dan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga ada kemenangan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya hikmat urapan Tuhan ada menyertai dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap setiap Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai di rumah masing-masing, Anda semua tetap merasakan berkat dan kemurahan perlindungan Tuhan dalam seluruh keluarga Anda. Sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan. Nah, kami akan berdoa biarlah sukacita dan berkat Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh ada hanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena perlindungan Tuhan. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Secara khusus buat saudara-saudara kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan. Mereka ada di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan akan terus ada dalam kehidupan mereka. Bersama dengan mereka semua kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih untuk tahun-tahun yang dapat kami lewati, tahun-tahun yang dapat kami peroleh kemenangan karena ada pertolongan Tuhan, ada tuntunan tangan Tuhan, dan kami menyerahkan tahun-tahun yang akan datang yang belum kami ketahui, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami terus berjalan dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat kekuatan, kesehatan secara jasmani ada dalam kehidupan dari setiap saudara-saudara kami. Engkau juga akan memberkati mereka dengan iman yang teguh kepada Engkau, iman yang terus percaya, mata yang terus tertuju kepada Engkau, supaya melalui kehidupan mereka semua, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kebenaran firman Allah akan disampaikan oleh Pendeta Muda Jerry Maarende. Kami persilakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih dan kemurahan Tuhanlah yang sudah menyertai kehidupan kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, sehingga hari ini kita masih ada sebagaimana ada, sekalipun dengan satu kondisi yang membuat kita harus beribadah terpisah. Tetapi saya yakin itu tidak mengurangi rasa rindu, haus
lapar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran lagi. Sebelumnya tentu saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih melalui gembala yang sudah mempercayakan saya untuk dapat belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuka Alkitab di dalam kitab Mazmur 84. Ada beberapa ayat di sana yang akan saya jadikan ayat acuan untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Tetapi untuk pembacaan awal saya mengajak Bapak Ibu membuka Mazmur 84, khususnya ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-8, ada 2 kalimat singkat di sana, dan kalimat itu bisa Bapak Ibu ikuti membaca bersama-sama dengan saya. Sekali lagi, Mazmur 84 ayat yang ke-8 berkata demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sekali lagi, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya rindu kita menjadikan ayat ini bukan hanya sekedar kita baca, tetapi disertai dengan keyakinan. Sebab kalau ayat ini kita hanya baca, mereka berjalan makin lama, makin kuat, menghadap Allah di Sion, sepertinya biasa saja. Tetapi kalau disertai dengan penuh keyakinan, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wah, itu beda, ya, rasanya beda kalau kita membaca dengan penuh keyakinan. Bahwa ayat ini juga bukan hanya ditujukan kepada, ya, latar belakang ayat ini disampaikan oleh Bani Korah. Bani Korah itu sekelompok orang yang ada di tengah-tengah bangsa Israel dan mereka memiliki tugas yang sangat spesial, sangat khusus dalam pelayanan di Bait Allah. Dan kekhususan mereka adalah mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Seperti saudara-saudara kita yang tadi, memainkan alat-alat musik. Dan itu tugas mereka. Tetapi ternyata mereka juga butuh yang namanya kekuatan itu untuk mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka dalam pelayanan mereka. Dan pagi hari ini saya yakin kita semua dengan kondisi keadaan yang saya tidak tahu seperti apa sampai hari ini. Apakah kita masih seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, mereka berjalan makin lama makin kuat? Atau sampai hari ini kita sudah mulai mengalami yang namanya kelemahan, mulai mengalami rasa bosan, rasa, ya, putus asa, mulai mungkin rasa capek, mengakibatkan kita mulai loyo dengan keadaan situasi yang terjadi di hari-hari ini. Itu sebabnya ketika saya mendapat tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, berdoa sama Tuhan dan Tuhan taruh di hati untuk sampaikan hal ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Dan ini menjadi renungan saya pagi hari ini. Kalimat ini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Tidak sebaliknya makin lama makin lemah, makin lama makin putus asa, makin lama makin loyo, tetapi mereka berjalan makin lama makin kuat. Nanti kita akan lihat poin-poin di dalamnya, mengapa atau apa yang menyebabkan mereka berjalan dalam perjalanan mereka makin lama makin kuat. Tentu ada hal-hal yang mereka lakukan. Tentu ada hal-hal yang Tuhan beri kepada mereka, yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka, sehingga sekalipun ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, tetapi ini yang ada dalam hidup mereka, menjadi pengalaman mereka. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini satu hal yang luar biasa. Saya yakin kita semua membutuhkan hal ini, kekuatan dari Tuhan untuk menjadikan perjalanan kita, dalam kita berjalan makin lama makin kuat. Amin Bapak Ibu. Saya ilustrasikan dan umpamakan, seandainya di tangan kita masing-masing ada sebuah bola. Dan kita mengambil bola itu dan kita mulai melemparkan bola itu, menggelindingkan bola itu. Secara otomatis bola itu, ketika kita melemparkan bola itu,
perputaran bola itu atau perjalanan bola itu atau pergerakan bola itu ketika kita lempar dia akan berjalan, tetapi pada akhirnya sampailah bola itu pada titik di mana makin lama makin pelan, makin lama makin pelan dan akhirnya berhenti. Itu ya secara alamiah. Perjalanan atau pergerakan bola itu dia berputar sesuai dengan kekuatan yang kita lemparkan bola itu dan makin lama makin pelan dan berhenti. Itu semua mengalami hal seperti itu. Dan keadaan dunia ini pun hari-hari ini apapun yang ada di sekitar kita, kita melihat semua terjadi penurunan. Apapun yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang makin hari makin, ini istimewanya Alkitab. Makin lama makin kuat dan itu hanya dikhususkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Makin lama makin kuat, fisik bisa menjadi lemah. Terjadi penurunan ya kekuatan. Kemampuan ingatan kita, kemampuan berpikir kita, kemampuan fisik kita. Tetapi bagi orang yang percaya, mari kita tangkap firman Tuhan ini sebagai iman kita. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Ini bukan hanya sekedar dituliskan, ini janji firman Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan belajar khusus tentang hal ini. Apa rahasia apa yang ada pada mereka, sebab di sini dikatakan mereka makin lama. Mereka ini siapa? Apa yang mereka alami sehingga perjalanan mereka itu makin lama makin kuat. Saya menuliskan ada beberapa hal di sini. Yang pertama, apa rahasianya mereka mengalami janji ini atau mengalami pengalaman ini? Sekali lagi ini bentuk pengalaman dari orang-orang yang dipanggil khusus Bani Korah ini untuk melayani Tuhan. Dalam kelompok tidak terlalu besar, tetapi mereka orang-orang yang punya tugas spesial dan mereka punya pengalaman sehingga mereka mencatatkan hal ini. Janji Tuhan yang sudah mereka alami apa itu? Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Rahasia yang pertama, mengapa mereka mengalami perjalanan yang makin hari, makin lama, makin kuat? Pertama, ayat yang ke-1 dan ke-2. Saya akan baca untuk kita semua. Berkata begini, Mazmur 84 ayat pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah ayat 2. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Rahasia yang pertama yang membuat orang-orang atau sekelompok orang yang dalam kumpulan Bani Korah ini mereka punya pengalaman khusus dengan Tuhan dalam perjalanan. Memang perjalanan hidup kita manusia diibaratkan seperti orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Berjalan di padang gurun, tetapi saya yakin dan percaya sesulit-sulitnya kita hari ini tidak sesulit zaman bangsa Israel mereka berjalan di padang gurun. Kita belum ada pada padang gurun yang sebenarnya. Sekalipun persoalannya ya masalah yang kita hadapi juga tidak kalah beratnya, tetapi masih lebih berat mereka yang memang pada kenyataannya ketika itu mereka berjalan di padang gurun. Tapi mereka punya pengalaman ini. Rahasia yang pertama mengapa mereka itu berjalan makin lama makin kuat. Ayat yang kita sudah baca, ayat yang pertama, yang kedua saya memberi catatan di sana. Mereka ini adalah orang-orang yang suka beribadah. Suka beribadah. Suka dengan ibadah. Suka dengan persekutuan. Orang-orang yang, saya baca kembali, betapa ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediamanmu. Jadi mereka sangat senang. Senang kalau beribadah, tempat kediamanmu. Ingat, Bapak Ibu, memang ketika kita beribadah hari ini di rumah kita masing-masing, Tuhan itu ada di mana-mana. Tetapi berbeda dengan zaman Bani Korah ini, Tuhan itu hanya hadir di kemah sembayang, di tempat lain tidak. Mereka hanya hadir ketika mereka mendirikan kemah. Dan mereka imam besar datang mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa, maka ada awan yang hadir di sana, tanda kehadiran Tuhan. Nah kita bersyukur, kita di mana saja berada, hari ini pun kita sementara beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan hadir di sana. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita responi dengan baik?
keadaan sekarang dan itu kita manfaatkan dan pakai untuk kita membangun mesbah, mau beribadah kepada Tuhan. Senang kediaman Tuhan, senang dengan hadirat Tuhan, senang dengan persekutuan, senang dengan peribadatan. Sekali lagi, mengapa mereka ini berjalan makin lama makin kuat? Karena poin yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang punya kerinduan besar. Ingat sekali lagi, yang punya keinginan besar, punya kecintaan besar untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Ibadah harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Tujuannya sekali lagi supaya perjalanan hidup kita ini makin lama makin kuat. Ini tidak sekedar lelucon, tidak sekedar cerita dongeng, tetapi ini sudah menjadi pengalaman dari orang-orang yang ada dalam kumpulan Bani Korah ini. Perjalanan mereka makin lama makin kuat, dan yang mereka lakukan adalah karena mereka sangat cinta akan ibadah itu, sangat suka akan persekutuan itu. Bapak Ibu, sidang jemaat GPD El Shaddai Magelang yang saya kasihi, saya yakin kalau kita kuat juga hari ini karena hari-hari kemarin kita sudah manfaatkan waktu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan saya yakin hari ini pun kita pakai untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita kuat bukan karena kita bisa, karena kita punya kemampuan, kita kuat hari ini. Siapapun kita Bapak Ibu, mau andalkan kekayaan kita, bukan tidak berarti kekayaan hari ini. Uang kita bukan tidak berarti Bapak Ibu. Tetapi apalah artinya itu dengan kondisi di hari-hari ini di luar sana yang sangat mencekam. Kekuatan kita itu adalah ketika kita mencintai dan menyenangi, kita suka dan senang akan tempat kediaman Tuhan, akan peribadatan itu, akan persekutuan itu. Itu sebabnya saya mau ajak kepada kita, sekalipun ada peluang untuk mungkin kita melakukan hal-hal yang lain, tetapi mari kita menjadikan prioritas utama kita untuk kita beribadah. Tidak secara kebetulan hari-hari ini ada anjuran dari gembala, Yesus dalam keluargaku, hadirkan Yesus dalam rumah tangga. Ini sekali lagi mari kita responi, kita sikapi dengan memanfaatkan waktu ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa hari-hari ini. Mau beraktivitas sangat terbatas. Tetapi mari kita manfaatkan, jadikan ini sebagai momentum untuk kita dapat membangun keluarga kita. Saya kuat, tapi saya tidak mau istri dan anak-anak saya lemah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu keluarga hari ini yang merasa kuat karena sudah memanfaatkan waktu-waktu kemarin rajin beribadah kepada Tuhan, datang bergereja. Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan lingkungan keluarga? Sekali lagi, hari-hari ini di mana kesempatan kita membangun kehidupan keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya kita semua satu keluarga kuat hari-hari ini. Perjalanan kita, ini baru beberapa minggu kita mengalami hal seperti ini. Masih ada lagi, belum bisa diprediksi sampai kapan kita akan mengalami hal sulit ini, krisis ini. Itu sebabnya kita butuh kekuatan. Sekali lagi, mari kita manfaatkan waktu-waktu hari ini untuk kita mencintai ibadah. Saya bersyukur Bapak Ibu, ibadah harus kita jadikan hal yang tidak bisa tidak. Jadi tidak bisa tidak, ibadah itu harus. Ibadah itu wajib kita lakukan sebagai orang yang percaya. Jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan utama kita hari-hari ini. Anjuran dari pemerintah termasuk di dalamnya beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Wah, ini saya yakin tidak secara kebetulan Tuhan pakai bapak-bapak pemerintah kita untuk dapat menyarankan, mengimbau kita untuk dapat melakukan hal ini. Mari kita bangun kehidupan keluarga, bawa keluarga kita untuk beribadah. Jangan hanya sekedar kita tahu ada anjuran dari pemerintah bahwa bekerja, belajar, beribadah dari rumah, tetapi hanya sekedar kita tahu, tidak kita lakukan. Apalagi di gereja kita hari-hari ini, Yesus ada di dalam rumahku, ada dalam keluargaku. Ini menjadi kesempatan. Orang-orang atau sekelompok orang ini dalam kumpulan Bani Korah ini, mereka punya pengalaman, perjalanan mereka makin lama, makin kuat, bukan makin lemah,
bukan makin loyo, bukan putus asa, bukan kecewa, bukan bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, tetapi perjalanan mereka makin lama makin kuat karena mereka punya kerinduan yang luar biasa. Ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediamanmu, menyenangi persekutuan itu. Bapak Ibu, biar ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Hari-hari kemarin mungkin kita tidak punya kerinduan yang tidak greget gitu untuk beribadah Bapak Ibu. Ya datang, pulang, selesai ibadah. Tapi mari hari-hari ini kita punya kerinduan. Ini sekali lagi teguran Tuhan bagi kita semua. Mari kita jadikan ibadah itu menjadi prioritas. Sekalipun mungkin ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya, tapi mari untuk ibadah, mumpung kita tidak bisa kemana-mana. Kita mau keluar rumah saja takut virus. Mau salaman dengan tetangga yang keluarga yang dekat sekalipun mungkin ada di antara kita juga. Sampai saudara sendiri tidak bisa salaman karena kita takut dengan virus. Tapi saya yakin bagi kita yang percaya kepada Tuhan, persekutuan atau ibadah itu menjadi kesenangan bagi kita. Ada beberapa ayat yang akan saya baca. Dan Bapak Ibu sudah tahu ayat-ayat itu tentang manfaat ibadah. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah. Ada kata harus di sana, tidak ada pilihan. Tetapi kamu harus beribadah. Ini firman Tuhan yang datang kepada Musa. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Dan akibat dari ibadah itu, maka roti makananmu, air minumanmu, segala penyakit dilalukan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Tuhan itu bisa melakukan apa saja, termasuk bisa memproteksi dan melindungi kita. Mari kita rajin beribadah. Sebab kalau kita rajin beribadah kepada Tuhan, roti makananmu. Ada kesulitan hari-hari ini, ya sulit mencari makan. Air minumanmu, takut air tertular dengan virus. Dan ini segala penyakit, termasuk daftar penyakit di dalamnya COVID-19 ini. Segala penyakit dilalukan. Dan itu kita dapatkan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Roti makananmu, air minumanmu, segala penyakit dilalukan. Ada ayat lagi, Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang harus diprioritaskan adalah cari dahulu kerajaan Allah. Mazmur ini katakan betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan. Cari dahulu, yang lain-lain akan ditambahkan, bonus untuk kita. Yang harus kita utamakan, cari dahulu kerajaan Allah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 berkata, ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hari ini maupun hari yang akan datang. Jadi manfaat ibadah itu bukan hanya kita datang nyanyi, tetapi ada janji Tuhan di balik ibadah itu untuk hari ini. Berkat yang kita dapat ketika beribadah apa hari ini Bapak Ibu? Kita di sini bisa memuji Tuhan. Bersuka cita, memuji Tuhan, iman kita dikuatkan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, itu kekuatan iman kita. Biarlah manis kau dengar, mengangkat hati kita untuk dekat dengan Tuhan. Ingat, kita dekat dengan Tuhan, di sana kita kuat. Jangan anggap remeh. Sekali lagi hari-hari ini jangan kita anggap remeh jam-jam ibadah itu. Mari kita manfaatkan Bapak Ibu. Saya mendengar kesaksian dari jemaat berkata, mereka siang juga berdoa, baca Alkitab, malam juga mereka berdoa, sesudah mereka mendengarkan renungan jam 9 malam. Luar biasa Bapak Ibu, terjadi peningkatan kerinduan, seperti Mazmur, betapa disenangi. Sekali lagi, jangan kita remehkan jam-jam ibadah, sebab mereka yang beribadah kepada Tuhan, menyenangi tempat kediaman Tuhan, perjalanan mereka makin lama, makin kuat. Kalau begitu pertanyaannya begini, mengapa kita loyo di hari-hari ini? Ya jawabannya kita sudah tahu. Karena kita mungkin kurang greget beribadah, kurang sungguh-sungguh beribadah. Ya mari kita mengambil sikap hari-hari ini. Maukah kita tetap seperti keadaan itu Bapak Ibu? Saya yakin tidak. Kita ingin menjadi kuat di hari-hari ini. Kesempatan kita membuktikan bahwa firman Tuhan yang kita percaya, Alkitab yang kita percaya adalah ya dan amin. Mereka berjalan makin kuat menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Yang pertama tadi, karena mereka menyenangi tempat kediaman Tuhan. Mazmur 122, Raja Daud berkata, aku bersuka cita
ketika dikatakan orang kepadaku. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kalau mungkin hari-hari kemarin kita di antara anggota keluarga kita ada yang kita ajak mari kita ke gereja dengan berbagai alasan, sekarang bukan lagi waktunya kita seperti itu. Sebelum kita diajak untuk kita membangun mesbah keluarga, kita sudah menyiapkan hati kita. Sehingga ketika kita membangun mesbah keluarga, kita dapat merasakan kekuatan dari Tuhan hadir dalam keluarga dan rumah tangga kita. Yang kedua, siapakah mereka ini? Apa rahasia mereka berjalan makin lama makin kuat ini? Siapa yang termasuk di dalam bilangan mereka ini? Sebab mereka berjalan, saya berharap kita semua, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang ada di dalam bilangan itu. Mereka berjalan, jemaat GPD El Shaddai Magelang berjalan makin lama makin kuat. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan lihat ayat yang ketiga dan lompat ayat yang kelima. Dua ayat ini saya akan baca. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima Mazmur 84. Rahasia mengapa perjalanan mereka makin lama makin kuat. Ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saya lompat ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saya ambil poinnya di sini. Mengapa perjalanan mereka yang dialami oleh Bani Korah di tengah-tengah mereka mengarungi padang gurun itu, perjalanan mereka itu makin lama makin kuat. Mereka adalah orang-orang yang suka bersorak-sorai. Apa artinya? Mereka adalah orang yang senang memuji Tuhan. Yang pertama tadi senang beribadah. Kedua, senang memuji Tuhan. Dagingku bersorak-sorai. Ayat yang kelima, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saya ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini, mari kita menjadi orang percaya yang suka memuji Tuhan. Suka menyanyi, suka bersorak bagi Tuhan. Jadi pertanyaannya begini, apakah betul dengan kita memuji Tuhan kita akan memperoleh mujizat, kekuatan? Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa kesaksian, tidak banyak tetapi ada cukup lumayan kesaksian yang saya dengar di saat mereka beribadah kepada Tuhan. Baru memuji Tuhan atau sementara mereka memuji Tuhan, sudah dilawat oleh Tuhan. Sudah dijamah oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah mengalami mujizat dari Tuhan, baru mulai beribadah. Itu bukan hanya 1-2 kali saya dengar kesaksian seperti itu. Sementara mereka belum ditumpangi tangan, belum didoakan dalam nama Yesus, belum dengar firman Tuhan. Mujizat sudah mereka alami. Firman Tuhan, kita ingat cerita dalam kitab Yosua. Orang Israel tidak perlu berperang untuk menghancurkan tembok Yeriko. Dalam Yosua pasal yang ke-6 ada perintah Tuhan di sana. Apa? Yosua dan orang Israel kelilingilah tembok Yeriko. 1 hari 1 kali saja. Tetapi ada perintah istimewa dan khusus. Ketika hari ke-7 mereka harus mengelilingi tembok Yeriko. Bukan hanya 1 kali, tetapi hari yang ke-7 mereka harus 7 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. Dan ada perintah di sana, mereka harus bersorak-sorai sambil meniupkan sangkakala. Saya artikan ini Bapak Ibu, mereka bersorak kepada Tuhan. Mereka memuji kebesaran Tuhan. Sebab mereka tidak punya kekuatan perang, tidak punya alat perang. Sedangkan tembok Yeriko, ya saya pernah mendengar, wah tebalnya tembok Yeriko, kokohnya tembok Yeriko, belum orang-orang yang ada di Yeriko itu karena mereka sudah menetap cukup lama. Sedangkan perjalanan orang Israel ada perjalanan yang dimana mereka harus melewati kota Yeriko itu. Sehingga mereka tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri berperang. Tetapi kita lihat dalam cerita itu, tembok Yeriko bisa runtuh hanya dengan mereka bersorak-sorai ketika bunyi atau tiupan sangkakala itu
diperdengarkan. Bapak Ibu, tembok apa yang kita hadapi hari-hari ini yang seakan-akan tebalnya seperti tembok Yeriko? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin dengan kekuatan kita. Kita sudah berupaya, tetapi sekali lagi mereka berjalan makin kuat dan pada akhirnya orang-orang yang dipimpin Yosua itu bisa merobohkan dan mengalahkan orang-orang yang ada di Yeriko karena satu hal, mereka bersorak-sorai. Dan cerita, saya akan membaca beberapa ayat di sana. Yosua pasal 6 ayat yang ke-15. Bapak Ibu bisa menyimak. Berkata begini, Yosua pasal 6 ayat yang ke-15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah ya, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Saya lompat ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala Allah ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak-sorai yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota itu, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saya yakin ayat ini cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian. Mari Bapak Ibu, selama kita diberi waktu Tuhan untuk kita beribadah di rumah kita, jangan lupa kita juga memuji Tuhan, mengangkat penyembahan untuk Tuhan, bersorak bagi Dia. Sebab kenyataannya yang kita baca, Yosua ini mengalami kemenangan, mengalahkan tembok orang-orang yang ada di Yeriko, merobohkan tembok Yeriko bukan dengan kekuatan perang, hanya dengan pujian. Satu kisah lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-26, 25 dan 26, saya tidak perlu baca bagi kita semua. Tapi di situ kita sudah tahu kisahnya Paulus dan Silas ketika berada di penjara Filipi. Dijelaskan di situ mereka hanya menyanyi ya sesuai dengan nyanyian mereka. Kalau kita sesuai dengan pujian yang ada pada kita hari ini, nyanyian apa yang Tuhan taruh untuk kita sorakkan, dan apa yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan. Sendi-sendi penjara luar biasa, yang dijaga berlapis-lapis. Tetapi Paulus dan Silas bisa terbebas, terlepas dari belenggu mereka. Di penjara dibelenggu lagi. Ini satu keadaan yang menggambarkan kita dengan puji-pujian itu cukup bagi kita. Untuk kita terlepas, menghancurkan tembok Yeriko, terlepas dari belenggu-belenggu, terlepas dari penjara yang memenjara kita. Pujian itu cukup bagi kita. Memuji dan menyembah Tuhan. Dilakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang-orang yang dipimpin Yosua, sebelumnya Bani Korah, kedua orang-orang yang dipimpin oleh Yosua, orang Israel, Paulus dan Silas, dan masih banyak lagi dalam cerita Alkitab. Dan saya yakin kita termasuk dalam bilangan itu. Kita orang yang suka memuji Tuhan. Kalau pertama kita orang yang senang beribadah, kedua kita orang yang suka memuji Tuhan, maka perjalanan kita, yakinlah, perjalanan yang akan mengalami makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Satu bagian lagi, ayat bagian yang ketiga ini, poin yang ketiga sebagai poin yang terakhir, ayat yang ke-9, Mazmur. Kita kembali dalam pembacaan awal kita, Mazmur pasal 84 ayat yang ke-9. Saya baca buat kita semua, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ada satu kata di sana yang kita tidak asing lagi, doaku. Jadi ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bapak Ibu sudah menjadi ya moto kita, orang yang banyak berdoa, banyak kekuatan. Kurang berdoa, kurang kuat. Tidak berdoa, kita sudah tahu jawabannya seperti apa. Makanya mari kita menjadi orang yang suka berdoa. Beberapa hari kemarin saya melihat satu video di mana ya Menteri Kesehatan kita, dia berkata
kira-kira seperti ini. Nggak usah malu kalau ada negara lain, bangsa lain yang menyindir kita. Karena kita punya moto dalam menghadapi dan memerangi COVID-19 ini. Dia sebut Bapak Ibu, ora etlah bora. Saya dengar itu merinding Bapak Ibu, ini luar biasa disiarkan Bapak Ibu. Ora etlah bora, berdoa dan bekerja. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, seorang pejabat negara kita bisa menyampaikan itu dengan yakin Bapak Ibu. Enggak usah malu dikatain orang lain, bangsa lain. Bahwa kita hanya dengan moto itu bisa mengalahkan COVID-19 ini. Tapi kita ditambah lagi dengan dia sambung dengan dasar negara kita Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus berdoa kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Nah Bapak Ibu, biar ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk kita dapat membangun kehidupan keluarga kita. Ada video juga yang saya lihat Bapak Ibu yang dikirim mungkin Bapak Ibu juga. Orang-orang yang ada di luar negeri, saya pernah membaca kira-kira di Spanyol atau di mana itu, di Italia. Mereka ada di trotoar jalan, ada yang baru keluar dari pintu mobil langsung tersungkur berdoa. Saya terus terang ketika melihat hal itu, saya berkata, kapan ya kita di Magelang jadi begitu? Kapan ya kita di Indonesia itu dikasih keterangan dengan tidak memandang agama, apapun agama mereka, keadaan sekarang mereka seperti itu. Tersungkur di trotoar jalan, ada di pagar-pagar Bapak Ibu. Aduh, doa. Dan saya yakin kesempatan hari-hari ini, sekali lagi melalui gembala yang sudah memberi anjuran kepada keluarga besar GPD El Shaddai Magelang untuk kita dapat menjadikan Yesus hadir dan tinggal di dalam rumah tangga kita. Mari kita juga membangun kehidupan doa itu. Jangan hanya sekedar kita tahu, jangan hanya sekedar kita dengar, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu? Saya yakin kita semua seperti yang saya beri judul renungan pagi hari ini, mereka berjalan makin lama. Kita butuh kekuatan itu. Kita jangan masa bodoh. Ada harapan di dalam Tuhan dan ada jaminan firman Tuhan. Perjalanan kita memang orang di luar sana semua pada takut, cemas, pada bingung. Mungkin lemah, mungkin mereka loyo, tetapi bagi kita ada jaminan firman Tuhan. Berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Suka beribadah, mencintai ibadah, suka memuji Tuhan, dan suka berdoa. Dan ini saya yakin yang semua kita lakukan. Tidak memandang agama yang ada di Indonesia ini, semua pada berdoa. Sekalipun membangun doa itu, maaf di tempat-tempat agama atau agama seberang kita juga mereka menganjurkan ibadah di rumah mereka masing-masing. Dan itu harus kita lakukan. Mari kita responi ini Bapak Ibu. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Sekali lagi, ayat yang kita sudah baca, Mazmur 84, ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Dan ini untuk kita semua. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, berkat ini akan menjadi bagian kita. Perjalanan kita. Hari ini Tuhan beri kekuatan. Yakinlah besok ada kekuatan. Sampai kapanpun keadaan seperti ini, janji Tuhan makin lama, makin kuat perjalanan kita. Suka beribadah, membangun kehidupan keluarga, mesbah doa. Suka memuji Tuhan, suka berdoa. Jangan kita abaikan. Ini hal yang tidak sulit untuk kita lakukan. Beribadah sekarang sudah dikasih kesempatan di rumah kita masing-masing. Memuji Tuhan, ada banyak lagu yang kita sudah tahu. Berdoa apalagi? Berdoa tidak perlu panjang-panjang. Yang penting kita beri waktu untuk kita menyembah, membaca kebenaran firman Tuhan. Ayat yang terakhir sebagai kesimpulan Bapak Ibu, saya baca sebuah ayat di dalam Yesaya pasal 40. Ayat yang ke-31, ini firman Tuhan yang kita dengarkan pada ibadah minggu lalu. Berkata begini, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Wah, luar biasa. Kekuatan kita hari ini akan diperbaharui. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Secara logika kok berlari enggak lesu.
berjalan tidak lelah. Tapi itulah firman Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Artinya mereka akan mengalami kekuatan baru di saat mereka punya kecintaan, kerinduan untuk beribadah. Punya kesenangan untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Punya kesukaan untuk mereka menyampaikan doa-doa mereka kepada Tuhan. Apalagi seperti pagi hari ini kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Doa saya bagi kita semua, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini, janji firman Tuhan ini menjadi nyata bagi kita semua. Amin Bapak Ibu, perjalanan mereka makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya mau ajak kita untuk menyanyikan satu pujian sebelum saya berdoa bagi kita semua pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi yang sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tetapi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus sanggup melakukan segala perkara untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita yang percaya. Haleluya, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin, haleluya, haleluya. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi, Dia sanggup, Dia sanggup. Amin, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi, Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebagai manusia, kami lemah di hari-hari ini. Kami takut, kami khawatir, kami cemas dengan keadaan yang terjadi di sekitar kami. Di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Tetapi kami bersyukur ada Engkau Yesus yang sanggup memulihkan kami. Sanggup menyembuhkan kami. Sanggup memberikan kekuatan baru bagi kami bagaikan Raja Wali Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini, berkati kami semua dengan janji firman-Mu. Berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Dan janji itu kami terima pagi hari ini. Membuat kami tetap bersemangat, tetap optimis untuk dapat memandang hari esok. Sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami yakin kami tidak berjalan sendiri. Keluarga kami, ada Tuhan di dalam rumah tangga kami. Pribadi lepas pribadi, ada Tuhan yang memegang dan menuntun langkah-langkah kami. Terlebih lagi Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, menguasai kami semua. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi, menyelesaikan masalah krisis ini Tuhan. Berkati kota kami Magelang Tuhan, berkati bapak-bapak pemerintah kami, berkati seluruh warga masyarakat yang ada, beri kesadaran bagi kami untuk mentaati setiap anjuran yang sudah ada Tuhan. Sehingga melalui pertolongan Tuhan, kami yakin badai ini pasti berlalu.
Berkati kami semua jemaat GPD El Shaddai Magelang Tuhan. Untuk kami terus memiliki kecintaan kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami mau berkata, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami besar, Tuhan kami berkuasa. Dan janji firman Tuhan ini akan kami alami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami, ini kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan oleh Roh Kudus-Mu dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan sudah menjadi kekuatan bagi kita semua. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang saya harap Bapak Ibu bisa perhatikan sehubungan dengan beberapa kegiatan ibadah kita, terutama untuk menyambut kebangkitan Kristus hari Paskah ya. Pertama adalah ibadah memperingati kematian Yesus Kristus akan disertai dengan perjamuan kudus, dapat diikuti melalui tayangan pada hari Jumat 10 April 2020 yang akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu tanggal 10 April 2020 akan ada ibadah di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus pada pukul 10 pagi. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri. Ada beberapa hal yang saya harap Bapak Ibu dapat perhatikan. Pertama, bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus melalui tayangan yang Bapak Ibu bisa ikuti di media sosial masing-masing, akan dipandu oleh gembala untuk juga mengikuti perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara dapat menyiapkan roti yang sudah dipotong dengan ukuran yang sama seperti kalau Bapak Ibu mengikuti perjamuan kudus di gereja, disiapkan sejumlah anggota keluarga. Kemudian dapat juga menyiapkan anggur yang dapat menggunakan sirup anggur atau minuman rasa anggur untuk menjadi bagian di mana kita akan mengikuti perjamuan tersebut. Namun apabila ada dari Bapak Ibu yang kesulitan untuk menemukan sirup anggur atau minuman berasa anggur, dapat juga menggunakan minuman teh ya. Kami terus menghimbau bahwa ibadah yang dilakukan di rumah tetap adalah saat-saat kita menghadap hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu dapat mengajak seluruh anggota keluarga untuk tetap mengikuti ibadah meskipun kita mendengarkan dengan jarak yang terbatas ya, tapi kita tetap melakukannya dengan suasana yang tertib, menghormati hadirat Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan mengadakan ibadah dengan panduan tertulis akan juga dapat mengikuti perjamuan kudus dengan panduan yang akan diberikan secara tertulis juga. Bapak Ibu bisa dapatkan melalui media sosial yang ada di GPDI El Shaddai Magelang atau dapat meminta kepada call center gereja 0812 2888 442. Ya, demikian yang saya harap supaya Bapak Ibu dapat memperhatikan bahwa secara khusus untuk bulan April ini perjamuan kudus tidak dilaksanakan pada minggu pertama, tetapi pada saat kita mengikuti ibadah memperingatan kematian Yesus Kristus. Kedua, kita akan mengadakan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020. Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui tayangan pukul 10 pagi. Ya, seperti hari Minggu ini Bapak Ibu dapat juga bersama-sama dengan seluruh keluarga merayakan ibadah Paskah dengan sukacita, merayakan kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus dalam keluarga masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman, Bapak Ibu terus mari ikuti gerakan ibadah keluarga masing-masing, ajak seluruh keluarga Anda menikmati hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Kemudian kami ingatkan Bapak Ibu dapat mengikuti gerakan El Shaddai berdoa, dapat mengikuti gerakan El Shaddai bernyanyi, dan juga El Shaddai berbagi. Setiap gerakan tersebut diharapkan dapat melibatkan Bapak Ibu untuk aktif menyembah, memuji Tuhan, melayani Tuhan meskipun kita sedang dalam keterbatasan ibadah. Bagaimana bentuk gerakan-gerakan tersebut Bapak Ibu dapat mengikuti dari video-video yang sudah diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk setiap perhatian Bapak Ibu sekalian.
Saya hanya ingin kembali mengingatkan firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini. Mereka makin hari makin kuat dan tujuannya satu, menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, bangsa Israel waktu itu melakukan banyak hal untuk dapat menghadap Allah di Sion. Kita dalam dunia hari-hari ini, mengapa harus semakin kuat? Melalui ibadah kita, melalui doa kita, melalui pujian kita. Memang kita harus kuat untuk dapat tetap berada di dalam dunia ini. Tetapi ingat, kita semakin kuat bukan hanya untuk bertahan melewati virus, melewati masa-masa yang sulit ini dan bertahan dalam dunia ini. Tidak, kita semakin hari semakin kuat. Tujuannya satu, menghadap Allah di Sion. Persiapkan dirimu, persiapkan keluargamu dengan ibadah, dengan doa, dengan firman Allah. Supaya ketika tiba saatnya, kita sungguh-sungguh dapat menikmati sukacita. Bapak Ibu lihat di Mazmur 84 tadi, ayat-ayat terakhir dikatakan, lebih baik aku ada di pelataran Allah. Sungguh sukacita ketika aku ada di ambang rumah Allah. Bapak Ibu, kita menikmati hadirat Tuhan, saya percaya kita menerima sukacita. Tapi ingat, ada satu tujuan utama kita, yang kita harus lewati dengan minta kekuatan Tuhan untuk menang, untuk kuat, semakin kuat, menghadap Allah di Sion. Mari kita terus minta kekuatan dari Tuhan. Saya ingin menutup ibadah ini dengan satu lagu yang sudah cukup lama. Saya berharap Bapak Ibu tetap dapat mengikutinya. Nanti tim multimedia dapat menambahkan kalimatnya. Kalimat pujian ini begini, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, tetap kuat, berjaga, berdoa dan jagalah. Kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah. Kita bertahan hari-hari ini, tetap kuat hari-hari ini. Saya percaya Tuhan memberi kita kekuatan lewati semua ini. Tapi di atas segalanya, taruh tekadmu, aku mau tetap kuat menghadap Allah di Sion. Sungguh tidaklah malam Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Biar kita tahan berdoa dan jagalah, sungguh tidak lama lagi, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus berdoa dan jagalah, berdoa dan jaga. Bapak Ibu di rumah, dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda dengan hormat berdiri. Anda boleh bersama-sama dengan keluarga Anda. Imani setiap pujian ini, sungguh tidak lama lagi dia akan datang. Akan ada waktunya kita menghadap Allah di Sion yang kekal. Mari kita minta Tuhan, tolong saya semakin lama, semakin kuat. Saya akan tetap bertahan melewati ini semua. Karena saya tahu ada kemenangan yang abadi bersama dengan Engkau. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Sungguh tidaklah lagi Tuhan Yesus datanglah. Tuhan Yesus datanglah.
berdoa dan jagalah, berdoa dan jagalah kesenangan yang besar, kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran. Haleluya, haleluya. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Sekali lagi, haleluya. Kesenangan yang besar, haleluya. Kemuliaan yang heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada hari ini, kiranya kekuatan dari-Mu jadi bagian kami. Roh Kudus, firman-Mu, pujian kepada Engkau akan ada dalam hidup setiap umat-umat-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu ada kesenangan yang luar biasa, ada kemuliaan yang heran ketika kami menghadap Engkau di Sion Tuhan. Kami tahu kami bisa menikmati hadirat-Mu di dalam dunia ini. Tapi kami punya tujuan yang kekal dalam hidup kami, menghadap Allah di Sion. Menikmati sukacita di dalam Engkau. Menikmati sukacita bersama-sama dengan Engkau. Hari-hari ini di tengah-tengah hari-hari yang jahat, masa-masa yang sulit, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberitahu kami bahwa ketika kami mencari
dari Engkau, ada kekuatan Engkau membuat kami berjalan makin lama makin kuat. Kami tahu perjalanan kami ada tujuannya, dan tujuan perjalanan kami adalah menghadap Engkau di Sion, menerima kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Karena itu kami berdoa, Tuhan, berikan kami sukacita untuk beribadah, berikan kami kerinduan untuk terus berdoa, bahwa hati kami terpikat kepada firman-Mu, supaya kami cinta firman-Mu, cinta memuji Engkau, cinta bersekutu bersama-sama, dan kami percaya kekuatan-Mu menjadi bagian hidup kami dalam perjalanan hidup kami, karena kami mau jadi anak-anak Tuhan yang menang bersama dengan Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk berjalan semakin hari semakin kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk tuntunan firman-Mu hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan, untuk terus mengingat firman-Mu. Boleh ada kesulitan, boleh ada tantangan yang hari-hari ini kami hadapi, tapi kami tidak menyerah, karena kami semakin kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, perlindungan kekuatan-Mu menjadi bagian dari seluruh kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dimanapun kami berada. Kuasa darah Yesus menutup bungkus tubuh kami. Berikan perlindungan kami Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat dan kuat, kami dapat terus memuji Engkau, mengasihi Engkau, beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam usaha, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Kiranya Engkau akan memberikan kekuatan. Kalau ada yang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus menerima kesembuhan dari Engkau. Yang ada dalam kelemahan, di dalam nama Yesus dia memperoleh kekuatan yang baru. Yang sedang ada dalam kesulitan, dalam ada masalah-masalah yang dihadapi, di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan Ibu Sri Pujiati dalam tangan-Mu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Lestari, Ibu Tarwiyanti di Jakarta, Ibu Yuli yang dalam pemulihan di rumah. Kuasa darah-Mu akan mengalir di dalam tubuh mereka, memberikan kesembuhan yang sempurna. Pagi hari ini kami bersahati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian dari setiap anak-anak-Mu ini. Setiap umat-umat-Mu yang lain ada di rumah, tetap dalam perlindungan Engkau. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah kami hari ini. Biarlah kehidupan dan pelayanan mereka boleh berkenan, semakin berkenan kepada Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, kami bersuka cita untuk menerima berkat-Mu pagi hari ini. Mari kita terima dengan bersyukur berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, mari engkau terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera daripada anak-Nya. Di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, ada memberikan tuntunan kekuatan kepada engkau seluruh keluargamu, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita percaya, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.